Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan menjelaskan perbaharuan sistem ekonomi klasik ke sistem ekonomi neoklasik dan latar belakang munculnya sistem ekonomi neoklasik, yang dimana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sejarah perkembangan ekonomi. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan perbaharuan sistem ekonomi klasik ke sistem ekonomi neoklasik. Perbaharuan konsep sistem ekonomi klasik ke sistem ekonomi neoklasik. Ahli ekonomi neoklasik yang terkenal, yaitu Joseph Schumpeter, dalam bukunya The Theory of Economic Development, menekankan tentang peranan pengusaha dalam pembangunan. Menurutnya, pembangunan ekonomi merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus atau discontinuous. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh karena adanya perubahan-perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Nah, sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk perkembangan ekonomi, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional. Joseph Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasikan barang-barang yang diperlukan masyarakat secara keseluruhan. Mereka lah yang menciptakan inovasi dan pembaruan pada perekonomian. Pembaruan yang diciptakan para pengusaha itu ada dalam bentuk: yang pertama, memperkenalkan barang baru. Lalu yang kedua, menggunakan cara-cara baru dalam memproduksi barang. Yang ketiga, memperluas pasar barang ke daerah-daerah baru. Yang keempat, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru. Lalu yang kelima, mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri. Menurut teori Schumpeter, semakin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka makin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat, dan pada akhirnya akan terjadi keadaan yang tidak berkembang. Namun, berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter, keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah dan kualitas penduduk, sumber daya modal dan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, sumber daya alam, luas pasar atau pangsa pasar. Adanya perkembangan teknologi menurut pandangan neoklasik merupakan salah satu faktor pendorong dari kenaikan pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan perkembangan teknologi dalam teori ini adalah penemuan-penemuan baru yang relatif lebih bersifat penghematan buruh, sehingga dengan adanya kemajuan teknis akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-barang kapital. Proses perkembangan ekonomi menurut teori ini adalah hasil dari hubungan harmonis antara faktor internal dan faktor eksternal ekonomi. Faktor internal ekonomi timbul karena adanya kenaikan skala produksi sebagai akibat dari adanya efisiensi, hasil dari adanya mesin-mesin baru, spesialisasi pasar, pasar yang lebih luas, dan manajemen yang lebih baik. Sedangkan eksternal ekonomi timbul sebagai akibat dari adanya berbagai perkembangan industri yang saling ketergantungan dan komplementer dari berbagai sektor produksi dan perekonomian. Latar belakang munculnya neoklasik. Latar belakang dari teori ini muncul akibat ketidakpastian dan penyempurnaan dari teori klasik yang berasal dari inspirasi seorang Gozen di pabrik Horton tahun 1924. Neoklasik mengubah pandangan ekonomi yang tidak mendasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi beralih kepada kepuasan marginal. Karya dari Gozen adalah buah pemikiran ekonomi yang disebut sebagai hukum Gozen 1 dan hukum Gozen 2, yang mana sistem tersebut dapat memberikan keterkaitan antara produksi, konsumsi, serta distribusi. Terima kasih. Kesimpulan. Secara singkat, munculnya teori neoklasik diawali dengan adanya inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Horton tahun 1924. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan mengenai ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya.
Pertumbuhan ekonomi menurut neoklasik merupakan aliran yang akan memusatkan teori pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Nah, yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat dari masing-masing teori mempunyai titik berat tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, dari teori klasik, teori ini mengedepankan jumlah penduduk sebagai faktor pertumbuhan ekonomi, sedangkan neoklasik mengedepankan teknologi, dan Schumpeter mengedepankan inovasi dan kewirausahaan.